Halo semuanya, welcome to Overthinking with SM bareng gue Sahnas. Gue Maudi, di Talk Santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, pada malam hari ini kita tuh sedikit berbeda ya formatnya daripada video-video kita sebelumnya, episode-episode kita sebelumnya. Nah, kali ini kita bakalan jawab pertanyaan yang sebenarnya nggak pernah ditanya siapa-siapa, tapi kayak kemungkinan pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di kepala kalian, kayak sekelebat muncul di kepala kalian. Dan kita akan mendiskusikannya bersama di episode kali ini. Yoi, jadi ini sebenarnya kayak random aja. Ya, random aja. Nah, tapi episode malam ini kira-kira kita akan kasih nama apa ya, Nas? Pertanyaan goib. Pertanyaan goib ya, atau Q&A goib? Q&A goib. Oke sih, Q&A goib sih, Q&A goib. Oke. Jadi ada yang nanya nih, Kak, kenapa kita sering kangen sama seseorang yang bahkan nggak pernah jadi milik kita? Waduh. Oh my god. Kenapa ya? Lo pernah nggak ngerasain itu tuh? Pernah ya, karena gue sebenarnya orang yang gampang suka sama orang lain. Tapi ya kayak suka aja gitu, tapi nggak mengejar, cuman ya ini sepertinya orang ini menarik ya, gue suka gitu-gitu doang sih. Tapi Normal. Tapi menurut gue kayak yang kangen sama orang yang bahkan nggak pernah jadi milik kita tuh berlaku kalau misalnya ada interaksi sebelumnya, bukan yang kayak stranger doang terus kayaknya gue kangen deh sama dia, tapi sebenarnya nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, nggak pernah ngobrol. Tuh gue rasa nggak, ini lebih ke orang yang pernah deket kali ya sama kita. Kenapa kita sering kangen sama mereka? Kemungkinan kita tuh masih ada di ekspektasi kita sendiri gitu loh. Oke. Ekspektasi yang kayak gimana tuh? Gue masih belum nangkap nih. Kita tuh berandai-andai aja masa depan kita bersama orang itu gimana sih, kayak itu ekspektasi tuh belum tuntas karena belum pernah kesampaian gitu loh, Nas. Nah, jadi karena belum selesai, diri kita tuh masih mencari-cari validasinya, kayak kalau misalnya gue sama dia kayaknya gini deh. Nah, sering kan yang begitu-begitu kan. Atau kalau gue jadi sama dia kayaknya dia bakalan memperlakukan gue gini gitu. Padahal itu cuma ada di ekspektasi kita sendiri gitu kan. Cuman sebuah imajinasinya dia aja, dan imajinasi itu buat dia jadi seneng gitu loh dan bahagia. Nah, akibat dari itu timbullah rasa kangen tadi. Iya, bisa jadi begitu, dan kebanyakan sih gitu ya, kayak kita tuh masih penasaran lah ya istilahnya tuh sama masa depan kita bersama orang yang nggak pernah jadi milik kita itu. Oke, kalau gue punya pandangan kayak mungkin ya kayak yang lo bilang tadi, kita kangen sama seseorang kalau itu pernah terjadi interaksi. Nah, apalagi nih kalau misalnya kalian tuh terbiasa ketemu sama dia setiap hari atau aktivitasnya tuh bareng dia terus nih, bisa kayak teman kuliah gitu, kalian nge-crush lah gitu sama dia gitu. Nah, yang kalian kangenin itu sebenarnya mungkin aktivitas bersama dia gitu loh, hari-hari kalian yang biasanya dilakuin bareng sama dia, dan tiba-tiba aktivitas itu tuh udah tidak terjadi lagi gitu. Misalnya kayak kalian udah lulus kuliah nih gitu, yang biasanya ketemu sama crush kalian, tapi karena udah lulus nggak pernah lagi, jadi timbullah rasa kangen tadi gitu. Menurut gue gitu sih, kayak karena terbiasa aja. Iya, bisa jadi. Iya, benar. Masuk akal. Ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kalau misalnya kita gagal terus berarti kita tuh nggak berbakat ya? Enggak sih. Kenapa? Karena apa sih sebenarnya parameter seseorang dikatakan berbakat gitu? Berbakat artinya mungkin dia bisa menghasilkan sesuatu, dan ketika nyoba satu kali langsung berhasil, itu akan dikatakan bakat atau gimana gitu. Yang ada itu adalah orang yang nggak pernah mau nyerah ketika dia gagal. Jadi kalau lo gagal itu bukan berarti lo nggak berbakat gitu. Bisa aja lo masih belum terbiasa, lo belum terlatih gitu. Contohnya kayak gue bikin mie ya, gue nggak pernah bikin mie sama sekali seumur hidup gue. Jadi tiba-tiba gue dihadapkan oleh satu mesin, dan gue harus cari tahu gimana sih cara bikin mie gitu. Selama prosesnya itu gue gagal berkali-kali, bahkan sampai tangan gue kegiling juga ikut gitu.
itu kayak 3 jari cuy, 3 jari kegiling gitu. Untungnya nggak full ya, cuman batas ini doang. Itu gue sama prosesnya tuh ngerasa kayak apakah gue nggak berbakat bikin mie gitu. Sampai akhirnya karena terbiasa dan nggak menyerah untuk belajar bikin terus, akhirnya gue berhasil. Dan ketika gue berhasil, gue langsung ngomong, wah gila gue berbakat bikin mie gitu. Sebenarnya bukan gue yang berbakat, tapi adalah gue yang nggak mau nyerah untuk bikinnya. Di dunia ini mungkin ada segelintir orang yang memang sudah terlahir punya bakat, tapi ketika bakat itu tidak pernah diasah, ya lama-lama juga akan hilang kan. Tapi ketika kalian yang tidak punya bakat dan kalian terus berlatih dan gak pantang menyerah, ya kalian one day bisa jadi orang yang berbakat. Benar. Menurut gue bakat bisa dipelajarin sih. Yes, benar. Bakat bisa dipelajarin dan bakat juga harus banget dilatih terus-menerus sampai dia jadi matang kan. Ya gimana ya? Anggaplah ada orang yang bisa melukis. Nah dari dia kecil dia udah punya tuh bakatnya. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah latih, kemungkinan yang kayak lo bilang tadi bakatnya akan menghilang dan mungkin ya dia akan pernah tahu kalau dia tuh ternyata punya bakat melukis. Nah kalau gagal tuh ya itu sebagai apa ya, bekal lo ke depannya untuk mengetahui apa sih yang kurang dari kemampuan diri lo saat ini. Yang kayak lo bilang tadi. Ya. Dan ya buat kalian di luar sana yang pernah gagal berkali-kali, itu normal guys gitu. Gak ada yang instan di dunia ini, jadi semua akan melewatin proses gagal. Tapi gagal setiap orang itu beda-beda versinya. So ya nikmatin saja gagalnya ya. Karena semuanya itu pasti butuh perjuangan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau uang bukan masalah, sebenarnya kamu mau jadi apa? Kalau uang bukan masalah, gue pengen jadi apa ya? Gue pengen jadi gue rasa ini sih kayak iya uangnya cukup oke. Pengen jadi ini florist ke toko bunga gitu. Oke. Kenapa? Karena gue suka aja lihat yang cantik-cantik ya. Bunga kan semuanya cantik-cantik ya, dan apa ya, kayak menyusun mereka jadi satu kesatuan yang membuat itu lebih cantik lagi. Itu tuh kayak sebuah healing aja sih menurut gue. Kayaknya gue bakalan suka banget sama profesi itu kalau uang bukan masalah gitu sih. Tapi ya pada kehidupan nyata ya sebenarnya profit florist kan juga oke kan. Benar. Kayak kalau gue pengen jadi traveler. Oh itu oke. Ya. Kalau uang bukan masalah ya, gue pengen jadi traveler dan gue pengen punya banyak rumah di seluruh dunia. Jadi kalau gue traveling keluar, gue nggak perlu sewa hotel atau nginep di tempat-tempat lain lah gitu. Gue kira ini tuh kayak profesi yang nggak apa-apa kalau duitnya sedikit gitu. Gue kira tuh gitu. Oke, gue malah nangkepnya gini, kalau uang bukan masalah, lo pengen ngelakuin apa sih di dalam hidup lo? Gue kira tuh itu gaji tuh nggak seberapa. Gue apa kita beda pemahaman. Iya, biar ada sudut pandangnya beda ya. Bener. Pertanyaan selanjutnya tuh kenapa kita tuh sering jahat sama diri kita sendiri daripada kita jahat ke orang lain gitu. Sebenarnya bukan jahat ya, tapi lebih ke keras mungkin ya. Kita terlalu keras sama diri sendiri dan kita tuh sangat lunak pada orang lain ya, karena kita nggak mau jadi orang yang lemah terhadap hal-hal kecil gitu. Contoh kalau misalnya kita sedih, kita kayak bilang ke diri kita, lo jangan nangis gitu, lo lemah banget, lo harus menjadi pribadi yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena lo tahu kayak kalau misalnya lo lemah, lo akan hancur. Nah ketika ke orang lain, lo nggak bisa ngelakuin itu karena lo nggak tahu nih kapasitas dia menahan beban atau kapasitas dia menerima terhadap suatu permasalahan itu seperti apa, lo nggak tahu. Jadi ya lo lunak karena lo nggak tahu dia itu seperti apa. Tapi ketika ke diri lo kan tahu lo orangnya seperti apa gitu. Kalau menurut gue karena kita paling deket sama diri kita sendiri sih. Jadi kita berekspektasi bahwa diri kita tuh bisa melalui segalanya dan diri kita bisa menyelesaikan segalanya gitu dibanding kita ke orang lain. Lo pernah dengar gak sih kayak kata-kata kita tuh bakalan lebih keras sama orang yang lebih dekat sama kita dibanding orang lain, karena kita punya ekspektasi orang yang dekat sama kita tuh mengerti kita. Iya. Gitu juga sih menurut gue dengan kita ke diri kita sendiri, karena diri kita tuh yang paling tahu kan kita tuh orangnya gimana. Nah ketika kita gagal atau kita tuh
mengecewakan diri sendiri. Nah, di situlah kita merasa, kayak kecewa dan menyalahkan diri sendiri terlalu keras gitulah, Iya. gitu. Kenapa sih lo, bisa gagal? Kenapa sih lo kayak gini? Kenapa lo kayak gitu? Karena Terlalu banyak kenapa ya? Yaps, karena lo expect diri lo tuh bisa, tapi ternyata keadaan, tidak seperti yang lo ekspektasikan. Itu sih menurut gua. Oke. Terus nih ada lagi yang nanya, apa yang sebenarnya dicari manusia selain uang? Dalam banget ya, apa yang dicari manusia selain dari uang? Kalau gua, itu ditanya ke gua adalah sebenarnya ketenangan. Karena, apa ya, ketika uang bukan sebuah permasalahan, ya apalagi yang lo cari selain dari ketenangan. Kadang yang ngebikin kita ngerasa nggak tenang ya misal, finansial kita belum tercukupi. Ya kita mau nggak mau harus kerja keras dan tidur kurang dan lain-lain, emosi kita terganggu ya karena tadi permasalahan utamanya uang gitu. Tapi ketika hal itu sudah bukan masalah lagi ya kita tinggal mencari ketenangan dan kedamaian aja dalam hidup. Kalau versi gue sama sih, cuman beda kata aja. Gue kedamaian gitu. Ya sama, kurang lebih sama. Oke, next adalah ini pertanyaannya sebenarnya dari gue pribadi gitu ya. Kan kayak gue bilang, gue tuh gampang suka sama orang. Nah, menurut lo, semisal nih orang yang kita suka itu tuh tahu kalau kita tuh suka sama dia gitu. Apakah itu tuh sebuah shame menurut lo? Atau ya hal normal aja, ya udah biasa aja gitu kalau gue pernah suka sama lo atau gue suka sama lo gitu. Toh gue nggak terlalu agresif, ya gue cuman mengagumi aja. Nah, menurut lo itu sebuah shame atau enggak sih? Enggak sih, itu bukan sebuah hal yang memalukan ya. Kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya nih yang kayak gue bilang, kalau nggak salah gue pernah bilang di podcast sebelumnya, kita tuh punya hak untuk suka atau benci sama orang lain. Jadi ya kayak gitu juga, ketika lo suka sama seseorang atau mengagumi, ya nggak masalah walaupun dia tahu juga gitu. Karena itu adalah hal yang normal, karena kita manusia diciptakan punya perasaan kan. Ya wajar perasaan itu kita pakai untuk suka sama seseorang gitu. Kalau dia tahu ya udah gitu, dan dia mau apa? Kalau dia mau membenci itu, ya itu haknya dia. Kalau dia mau marah, ya itu haknya dia. Kalau dia mau suka balik, itu haknya dia juga. Kita bisa mengendalikan apa yang ada di pikirannya dia. Kita yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kalau misalnya rasa suka itu menurut kita mengganggu diri kita dan ngebuat kita tuh ngerasa nggak tenang, ya udah singkirin rasa suka itu. Maksudnya adalah lo yang kendaliin diri lo. Gue kan suka curhat ya sama mama gue gitu. Kan mama gue tuh selalu bilang kalau kita tuh nggak boleh kita terlalu banyak ke orang-orang lain, maksudnya ke teman-teman kita soal siapa sih yang kita suka gitu, karena nanti kalau misalnya orang yang kita suka itu tahu kita suka sama dia, itu bakalan menjadi sebuah hal yang memalukan bagi perempuan. Kayaknya kata mama gue gitu. Tapi gue pikir-pikir, tapi kan gue kan normal gitu. Maksudnya kayak ya gue kan nggak mengganggu ya gue suka aja, nggak mengganggu confess atau yang ngejar-ngejar in public ataupun private. Gue nggak gitu, gue cuman ya udah suka doang. Ya wajar sih menurut gua, dan mama lo kayak yang ngasih warning, jangan sampai teman-teman lo tahu kalau lo suka sama cowok ini, nanti si cowok ini tahu dan itu akan bikin lo malu. Mungkin mama lo punya pengalaman nih, entah itu mama lo sendiri atau mungkin pada saat dia seusia lo, teman-temannya ada yang kayak gitu dan temannya ngerasa malu. Nah mungkin dia nggak mau kejadian yang kayak gitu terjadi sama anaknya, karena waktu itu suka banget ngasih kita pelajaran berdasarkan hal yang dia alami atau hal yang pernah terjadi di masa lalunya dia gitu. Pengalaman banget ya orang tua tuh kayak based on pengalaman banget. Pokoknya pengalaman adalah guru terbaik gitu lah ya. Betul sekali. Tapi nggak apa-apa. Again, kalau lo suka dan lo ngerasa itu nggak mengganggu dia dan lo fine aja sama diri lo sendiri, ya nggak apa-apa. Ada pertanyaan, apakah semua orang itu punya tujuan hidup? Gue rasa sih punya ya, harusnya punya. Cuman mereka belum sadar aja apa gitu. Maksudnya kayak mereka belum ketemu tujuan yang jelas gitu. Nah, beberapa orang tuh dia ada tujuan hidupnya tuh masih ngeblur atau masih abstrak gitu, kayak tujuannya adalah menemukan kedamaian. Nah gitu doang, Mas. Itu kan masih abstrak ya.
cara-caranya tuh lo belum tahu gimana, tapi ada juga orang yang udah jelas kayak lo tadi tuh, "Gua pengen bisa traveling ke luar negeri." Nah, anggaplah begitu, itu kan udah jelas banget. Menurut gua tuh Tujuan akhirnya itu apa? iya benar, dan udah terdefinisi lah gitu. Nah, beberapa orang tuh ya masih abstrak dan kemungkinan nanti mereka akan menemukan bagaimana sih cara mendefinisikan kedamaian itu atau cara mencapai ya tujuan hidup kedamaian itu gimana. Jadi kalau misalnya nih lo nanya ke orang, lo 5 sampai 10 tahun lagi ke depan kira-kira bakalan jadi apa ya? Jadi orang sih. Itu menurut gua bukan jawaban yang main-main ya, mungkin kayak di dalam pikiran mereka akan jadi orang, tapi orang bagaimana tuh nggak tahu, yang jelas ya orang aja. Dan beberapa orang tuh ada juga yang nggak mau menunjukkan atau mengumbar-umbar, tujuan hidup mereka atau goals mereka tuh apa sih. Judge. Jadi sebenarnya semua orang itu punya tujuan hidup, tapi balik lagi apakah itu sudah jelas terdefinisikan atau belum jelas gitu. Ini bukan fun fact sebenarnya, tapi gue mau kasih sedikit penghibur lah ya. Kalau misalnya lo tahu tujuan hidup lo yang abstrak itu kan lo belum tahu nih cara mencapainya gimana. Menurut gue itu lebih bagus ya, karena lo punya opsi cara-cara lain gitu yang bisa mencapai tujuan itu. Contohnya kayak misalnya lo gagal pakai cara A, oke lo masih punya cara B, cara C, cara D gitu, sampai cara Z atau mungkin balik lagi ke A gitu. Jadi menurut gue dengan lo nggak tahu cara lo mencapai tujuan itu gimana, itu bisa jadi paradoks yang bagus karena ya lo bisa mencoba segala cara dibandingkan lo udah punya, misalnya lo udah punya satu cara nih dan lo ternyata gagal di cara itu. Kadang kita tuh down banget kan, kayak seakan-akan tujuan kita tuh nggak akan tercapai, padahal masih banyak kok cara-cara lain yang menanti untuk dipakai. Ya kan? Ya, benar-benar. Jadi kayak kalau lo belum punya tujuan hidup, lo bisa explore banyak hal dan nemuin apa sih yang menjadi tujuan hidup lo gitu. Ketika lo mengalami kegagalan, lo ngerasa oh ya udah gitu. Beda dengan orang yang gagal ketika tujuan hidupnya nggak tercapai. Itu yang kayak lo bilang tadi, itu kecewanya luar biasa, pulihnya sungguh sulit gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya tujuan hidup, yang dia ngerasa dia nggak punya tujuan hidup, oh ya udah gitu. Kita coba cara lain. Kita coba cara lain, benar. Nonchalant aja gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Nas. Pertanyaan berikutnya, kenapa orang baik itu justru yang paling sering terluka? Wah. Gue nggak setuju lagi itu. Kenapa? Kan memang sih orang baik tuh sering terluka karena mereka sering dimanfaatin gitu loh, Nah. Itu orang goblok sih menurut gue. Iya loh. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Iya, mungkin orang baik yang belum punya batasan diri yang tegas gitu. Jadi mereka bisa jadi, cuman kalau lo baik dan lo sering terluka, ya artinya itu adalah lo orang yang jahat. Kenapa? Karena lo jahat sama diri lo sendiri. Iya kan? Oh gitu. Kenapa? Karena lo bisa baik ke orang lain, tapi lo nggak bisa baik ke diri lo sendiri. Why? Ya bener sih. Kalau misalnya lo mau jadi orang yang baik, lo juga harus baik sama diri lo sendiri dan juga harus baik sama orang lain. Lo nggak bisa baik cuma pada salah satu pihak aja. Itu makanya gue bilang tadi lo goblok gitu. Kenapa? Karena lo baik tapi lo sering terluka gitu. Ya kan artinya lo jahat gitu. Lo jahat sama diri sendiri, lo lebih mementingkan orang lain daripada diri lo yang selalu nemenin lo gitu ya. Benar. Lo masuk surga, lo masuk neraka, ya itu bergantung sama diri lo sendiri. Iya kan? Bener sih. Oke, berarti kita kalau misalnya kita mau baik sama orang, ya kita harus baik dulu sama diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, itu nggak masalah banget gitu. Karena di sini kita nggak mencari siapa yang paling benar atau jawaban yang paling benar, tapi kita di sini cuma pengen sharing sudut pandang kita aja. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi tuh nggak punya jawaban yang pasti ya Nas. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya seenggaknya bisa meringankan sedikit pikiran-pikiran yang ada di kepala kita gitu sih. Oke, overthinkingnya udahan dulu ya. Sampai ketemu di pusing selanjutnya. Bye.